Halo, selamat datang di channel Autokaltim. Kali ini kita ada di sebuah dealer otomotif yang mana di setiap konsep produknya selalu mengedepankan sebuah filosofi yang disebut Jimba Itai. Dan tepat di belakang kita ada sebuah mobil yang cukup menarik, yaitu Mazda CX-30 yang baru saja di-launching beberapa bulan yang lalu. Bagaimana liputannya kali ini? Saksikan terus video ini sampai selesai. Ini merupakan generasi ke-7 dari desain Sky Active yang sudah dari tahun 2012 dibuat oleh Mazda. Dan dalam pengembangannya kali ini tercipta sebuah mobil yang sangat istimewa dengan beragam fitur canggih di dalamnya. Yang pertama, kalau Anda perhatikan pada bagian depannya cukup menarik. Kalau dulu desain Sky Active ini, bagian depannya grillnya ini ada dulu honeycomb ya, dulu yang pertama kali diterapkan di CX-5. Nah, kali ini desain grill depannya ini agak berbeda dengan moncong yang lebih tipis, dan juga untuk lambang Mazdanya sendiri ini dilapisi dengan seperti material apa ini ya? Seperti kaca begitu, karena di lambang ini ternyata banyak berbagai sensor untuk mensuplai beberapa fitur keselamatan yang ada di mobil ini. Dan berikutnya, desain lampu juga cukup menarik. Jadi lampunya ini sudah merupakan lampu LED yang sangat banyak fitur dalam lampunya ini. Jadi lampu LED-nya adaptif, ada juga daytime running light-nya. Di bagian depan juga ada 4 titik sensor. Tapi yang cukup unik, kita tidak mendapatkan di sini adanya fog lamp. Jadi fog lamp diganti dengan lampu LED ini, yang juga berfungsi sebagai lampu sen dari Mazda CX-30 ini. Kalau Anda perhatikan pada bagian lampu, jadi lampunya cukup unik. Kalau yang dulu konsep Sky Active ini lampunya dia agak lebar, maka di generasi yang ini, generasi Sky Active yang ke-7, lampu dibuat agak lebih sipit. Jadi mengesankan mobil itu terlihat lebih garang begitu. Jadi lampunya ini juga penuh dengan fitur canggih, karena lampunya merupakan lampu LED, ada DRL-nya di sini, dan juga sudah merupakan adaptif LED headlamp. Jadi akan mengikuti dan juga membantu Anda saat berkendara di malam hari, begitu kira-kira. Di bagian samping kita akan menemukan over fender yang sepertinya terlihat agak lebih lebar, tapi ini didesain memang untuk mengesankan bahwa ini adalah sebuah crossover compact SUV begitu. Dan untuk velg sendiri diameternya ring 18 dengan ban Toyo Proxes, ukuran bannya 215/55. Jadi selain tadi over fender terlihat di bagian depan, jadi over fender ini lurus sampai ke bagian belakang di sini, menyatu dengan bempernya, memang terlihat lebih lebar, tapi cukup menarik. Dan untuk sistem pengereman sendiri di mobil ini juga fiturnya sudah cukup lengkap ya. Jadi depan belakang sudah menggunakan disc brake dengan beberapa fitur canggih di dalamnya juga yang nanti akan saya jelaskan di dalam mobil. Untuk di bagian belakang, Anda akan menemukan yang cukup unik di sini lampunya. Sekilas memang dari belakang mobil ini mirip dengan Mazda CX-3 ya, CX-3. Tapi yang membedakan di CX-30 kali ini adalah lampunya yang kelihatannya lebih sipit ya, lebih sipit, dan juga kalau Anda perhatikan di sini ada garis lurus yang benar sampai bagian belakang di sini, dan lampunya keseluruhan juga menggunakan lampu LED. Begitu bagian belakangnya juga cukup ergonomis, desain atapnya juga lebih tinggi sebenarnya dibanding Mazda CX-3, dan kita bisa mendapatkan di kaca bagian belakang di sini ada window defogger dan juga ada wiper untuk bagian belakang. Nah, sayangnya untuk sebuah crossover dengan harga di atas 500 juta untuk on the road Samarinda,
mobil ini belum mengadaptasi fitur automatic door, ya, bagian belakangnya pintunya belum otomatis, masih harus dibuka secara manual seperti ini. Padahal harganya di atas 500 juta untuk on the road Samarinda. Dan knalpot juga ada dua, yang mana dua knalpot ini juga berfungsi maksimal. Jadi knalpot satunya bukan hanya sebagai dummy. Jadi ini akan memberikan sebuah kinerja mesin yang maksimal karena gas buangnya juga terbuang secara maksimal juga, seperti itu. Bagian belakang bagasi juga cukup luas ya. Bagian bagasi ini ada karpet bonusnya. Nah, untuk spare tire-nya diletakkan di sini. Sayangnya velgnya belum sesuai dengan velg asli yang ada di ban ini, karena ini hanya merupakan spare tire. Yang penggunaan juga sangat temporary ya, temporary use. Jadi hanya maksimal digunakan sekitar 70 km saja, tidak bisa lebih dari itu. Dongkrak juga diletakkan di sini, jadi semua terkesan lebih rapi di sini. Kita juga akan menemukan lampu penerangan di sini. Ya, lampunya juga LED berwarna putih. Fungsi akomodatifnya sih dapat ya, karena bagasinya juga cukup lebar ini. Kita juga akan menemukan di sini tonneau cover. Ini akan melindungi barang bawaan Anda yang ada di belakang sehingga tidak terlihat dari kaca bagian belakang. Untuk Mazda dengan generasi ke-7 dari Skyactiv ini, saat kita akan masuk ke dalam, kita pasti membutuhkan kunci. Desain kuncinya juga baru ya. Jadi kalau yang dulu desainnya agak lebih slim, kali ini agak lebih melebar dengan penempatan tombol untuk membuka kuncinya ada di sini. Dan untuk akses masuk ke dalam mobil sendiri, sudah tidak kita temukan di sini ada tombol untuk keyless buttonnya, gitu. Tapi diganti dengan sensor seperti ini, yang cukup kita sentuh saja untuk membuka dan mengunci mobil ini. Wow, interiornya sangat luar biasa dengan perpaduan dua warna. Di sini kita akan menemukan aksen coklat pada trimnya dengan seperti ini, jahitan asli ya, jahitan asli dengan juga soft touch kulit. Di sini ada berbagai tombol ya untuk kontrol dari kaca seluruh mobil ini. Di sini ada central lock dan pengaturan spion ternyata diletakkan di sini. Luar biasa. Kita juga menemukan di bagian pintu di sini ada cup holder dan juga ada konsol di sini. Oh, ternyata bukan konsol, ini handle saja saudara-saudara. Nah, kita ke bagian interior. Aura kemewahan sangat terasa di mobil ini. Ini merupakan sebuah compact small SUV sebenarnya menurut saya ya. Yang rasa-rasanya ini sangat mewah untuk sebuah compact SUV di harga 500 jutaan. Ini lebih mirip-mirip seperti SUV Eropa sebenarnya. Kalau Anda perhatikan di sini, pertama ini ada beberapa tombol, beberapa fitur canggih yang ada di mobil ini. Di sini ada iStop, idling stop, ada TCS atau traction control systemnya. Di sini ada tombol untuk sonar parkir bagian depan, dan di sini ada tombol untuk kamera 360 begitu. Lalu di sini ada pengaturan untuk memory seat. Jadi bangku dari Mazda CX-30 ini untuk sisi pengemudi sudah mengadaptasi electric seat ya, yang mana posisi duduknya bisa kita rekam sesuai dengan posisi berkendara yang paling pas untuk kita dengan dua pilihan memori ya, begitu kira-kira. Kisi-kisi AC-nya juga dibuat sedemikian rupa ya. Kelihatannya kita seperti mengendarai apa ini? Jet tempur ya, saudara. Kisi-kisi AC-nya bentuknya cukup unik. Baru di sini kita akan menemukan pengaturan untuk kecerahan dari meter display. Cluster meternya ini ada pengaturannya di sini. Baru desain setirnya juga sangat ergonomis, sangat nyaman dipakai ya. Pas sekali rasanya berkendara dengan mobil ini. Desain setir terbaru ini juga agak lebih simple ya, kalau yang dulu kan dia lebih kelihatan lebih lebar, besar begitu. Kali ini dibuat lebih simple dan lebih mewah dengan beberapa tombol di sini. Pertama ini ada tombol cruise control. Jadi cruise control di Mazda CX-30 ini sudah mengadaptasi
adaptive cruise control ya, jadi bisa mengatur jarak bahkan kecepatan sesuai dengan kecepatan yang kita set dan mengikuti mobil yang ada di depannya begitu. Untuk setirnya sendiri sudah tilt and telescopic yang sangat mudah untuk dioperasikan dan jaraknya ternyata sangat jauh. Oh, jauh sekali ini telescopic steeringnya. Oke. Di sini juga ada untuk pengaturan lampunya. Jadi lampu utamanya sudah mengadaptasi fitur auto LED headlamp. Di sini juga ada pengaturan untuk intermittent-nya. Lagi-lagi di sini ada mode auto juga. Dan di setirnya kita juga akan menemukan pedal shifter. Jadi mobil ini dapat dikendarai secara semi manual ya. Pedal shifter di sini. Lalu di bagian tengah kita akan menemukan banyak sekali tombol di sini. Ini adalah tombol-tombol yang disebut dengan MZD Connect, atau bahasa Mazda merupakan sebuah human machine interface yang menghubungkan antara pengemudi dengan audio system atau media system yang ada di mobil ini tanpa mengganggu Anda saat berkendara. Di sini ada tombol power, ada tombol favorit, ada tombol home, ada tombol untuk volume dan juga mengganti tracknya. Bahkan ada juga tombol untuk mengirim pesan. Luar biasa. Sudah mengadaptasi juga automatic parking brake, ada auto hold juga, baru ada mode sport juga. Dan ini adalah tampilan meter cluster dari Mazda CX-30. Di bagian sini kita akan menemukan indikator untuk RPM dari kendaraan ini. Di bagian pinggirnya di tengah-tengah, sebelum indikator kilometer, kita akan menemukan indikator untuk average penggunaan bahan bakar rata-rata. Dan MID diletakkan di tengah bagian sini ya. Multi information display akan tertampil secara keseluruhan di sini. Di bagian samping ada indikator untuk indikator suhu mesin, dan di sini ada indikator untuk bahan bakar. Nah, di mobil ini sudah mengadaptasi fitur start stop engine yang tombolnya diletakkan di sini. Dan ini ada tombol, beberapa tombol keseluruhan untuk pengaturan AC. Ya, AC diatur secara otomatis. Jadi ini sudah mengadaptasi dual zone AC, sisi pengemudi dan sisi penumpang. Suhunya bisa dibedakan. Di sini ada indikator digitalnya juga. Tombol on off, ini tombol untuk lampu hazard. Dan desain dari dashboardnya juga sangat luar biasa. Materialnya juga soft touch. Dan ini jahitan-jahitan asli. Dan untuk multimedia centernya juga. Jadi ini sudah tidak mengadaptasi touchscreen. Ya, karena menurut Mazda, berkendara sambil harus mengganti track di touchscreen itu sangat tidak menyenangkan. Jadi Mazda lebih memilih untuk memindah semua operasi dari media untuk mobil ini, pengoperasiannya hanya melalui tombol yang ada di sini. Sangat luar biasa. Dan kalau Anda perhatikan ya, di dalam mobil ini, di atas kita akan menemukan beberapa tombol juga. Ini adalah tombol untuk sunroof ya. Jadi sudah dilengkapi dengan sunroof. Di sini ada tombol untuk lampu baca. Oh, lampu baca sudah mengadaptasi LED. Jadi berwarna putih dan cukup terang sebenarnya. Oke, dan di sini ada untuk sunglass holder, tempat kacamata. Di sini ada sebuah box. Nah, apa box ini kira-kira? Jadi, box ini merupakan sensor-sensor fitur canggih yang ditaruh di sini untuk mengakomodasi fitur-fitur canggih yang ada di mobil ini. Gitu, seperti Smart City Brake Support, seperti tadi ada Lane Keep Assist, dan juga iActive Sense yang tergabung dalam iActive Sense semuanya. Itu sensornya selain ada di lambang Mazda bagian depan tadi, juga diletakkan di sini. Begitu. Dan kita kembali ke konsol bagian tengahnya. Di sini ternyata ada konsol juga. Nah, di sini ada cup holder. Baru di sini ada armrest. Yang armrestnya ini bisa dimaju mundurkan. Begini. Kombinasi warna coklat juga dengan jahitan yang ini jahitan asli sepertinya ya, jahitan asli. Kita buka dalamnya, cukup luas. Di sini juga ada port untuk charging.
Port USB juga ada di sini. Jadi Anda dapat memainkan track kesayangan Anda melalui USB di sini atau untuk charger juga. Dan juga mobil ini untuk media sistemnya sudah support dengan Apple CarPlay. Apple CarPlay. Jadi Anda cukup mirroring perangkat Apple Anda di media sistem mobil ini, maka akan menampilkan fitur yang ada di perangkat Anda, begitu. Dan untuk joknya sendiri cukup istimewa. Jadi joknya ini sudah menggunakan Nappa leather, ya, bahasanya Mazda Nappa leather, yang mana materialnya sangat berkualitas dengan desain jok yang juga sangat ergonomis untuk penumpang maupun pengemudi. Karena di sini seatnya terasa, bucketnya ini terasa sangat mencengkram, enak. Jadi saat Anda bermanuver di jalan, mau belok kanan, mau belok kiri, bantingannya terasa minim. Juga dengan bantuan yang namanya fitur G-Factoring. Jadi mobil ini sudah mengadaptasi fitur G-Factoring yang meminimalisir gejala body roll di dalam mobil. Sehingga penumpang di dalam ketika mobil bermanuver di jalan, tidak terlalu terbanting ke kanan atau ke kiri. Begitu. Sebuah mobil yang sangat luar biasa menurut saya. Ini sunroofnya ada di sini. Coba kita buka sunroofnya. Wow. Oh iya, satu fitur yang saya rasa cukup penting kadang bagi kita sebagai pengendara, yaitu fitur voice command. Memang sekarang rata-rata mobil sudah mengadaptasi fitur ini, walaupun sangat jarang digunakan oleh rata-rata pengemudi di Indonesia. Padahal nyatanya fitur voice command ini sangat membantu bagi kita pengendara mobil saat sedang berada di jalan. Begitu. Jadi sudah mengadaptasi voice command ya, saudara-saudara. Nah, di sini kita akan juga menemukan sun visor yang sudah dilengkapi dengan lampu LED ternyata saat dibuka kacanya. Wow, cukup terang, luar biasa. Di sini juga, di sini juga ada lampunya saat nyala dibuka kacanya. Wah, keren, keren. Di sini juga kita menemukan hand grip, ya. Biasanya di sisi pengemudi tidak diberikan hand grip, tapi di sini ada hand grip di sisi pengemudi dan juga di sisi penumpang. Begitu juga di bagian belakang ada hand grip sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, di baris kedua ini pintu bagian belakang. Di sini juga ada aksen warna coklat dengan jahitan asli juga, yang lagi-lagi materialnya juga soft touch. Di sini ada kontrol untuk kaca bagian belakang. Ini juga merupakan sebuah handle, dan untuk bottle handle ada bottle apa namanya? Bottle holder atau cup holder ada di sini, ya. Speaker diletakkan di sini. Wah, cukup tersembunyi. Biasanya speaker di sini ya. Kali ini speaker diletakkan di sini, tapi sayangnya Mazda CX-3 kali ini yang biasanya di setiap varian tertinggi Mazda selalu mengadaptasi speaker Bose. Kali ini di Mazda CX-30 fitur itu sayangnya belum ada. Ini hanya menggunakan speaker bawaan dari Mazda yang suaranya juga tidak kalah menarik dan sangat nyaman juga untuk berkendara. Begitu. Dan ketika saya masuk ke baris kedua dari mobil ini, sangat pas ya. Saya tidak perlu menyebutkan tinggi saya deh. Ruang kepala cukup lega. Ruang kaki juga cukup lega. Di kursi belakang ini pengaturannya flat, jadi tidak bisa diatur maju mundur. Meskipun begitu, kursi bagian belakang juga sudah menggunakan Nappa leather yang juga posisi duduk sangat nyaman juga. Tidak terlalu miring dan juga tidak terlalu mundur ke belakang. Nyaman. Nah, yang menarik, meskipun ini sebuah SUV, tapi di sini ada aksen chrome yang membuat mobil ini tidak meninggalkan kesan mewah. Karena chrome ini biasanya dikesankan dengan mobil mewah. Garis chrome-nya terlihat dari belakang sini sampai bagian depan. Jadi sampai kaca bagian depan ini ada garis chrome-nya, begitu saudara. Dan kalau kita perhatikan ya, di fender yang ada ini cukup lebar ini, ketika kita buka, nah ternyata fendernya terputus di sini. Sebenarnya mobil ini basisnya ternyata adalah
Mazda 3 hatchback. Nah, jadi di-upgrade menjadi sebuah SUV dengan penambahan ini. Memang semua fitur yang ada di dalamnya sangat mirip sekali dengan Mazda 3 hatchback. Dan ini adalah versi SUV-nya saya rasa. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini merupakan generasi ke-7 dari Skyactiv atau di Kodo Design, ya bahasanya Mas itu Kodo Design, generasi ke-7 yang diadaptasi di mobil ini secara keseluruhan. Jadi, mobil ini mempunyai desain yang cukup menarik. Selain cukup menarik, juga penerapan warna mesin grey dan juga soul red yang merupakan warna favorit dari kendaraan Mazda, membuat mobil ini terlihat lebih hidup, walaupun mobil ini sedang diam atau tidak berjalan, karena lekukan bodinya yang dibuat lebih didesain lebih banyak menggunakan clay atau tanah liat daripada menggunakan grafis dari komputer semata. Jadi ini yang membuat kendaraan Mazda saya rasa lebih istimewa dari mobil-mobil lainnya, dan mereka juga seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sangat mengagungkan filosofi Jinba Itai, di mana Jinba Itai ini merupakan sebuah kesatuan antara pengemudi mobil dan juga mobil yang dikendarai. Jadi Mazda sangat mengagungkan filosofi itu. Oleh sebab itu, saya rasa semua kendaraan Mazda dan semua pengguna Mazda sangat merasakan Mazda ini sebagai mobil yang sangat fun to drive, ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk mobil sekelas ini dengan harga yang segitu, Anda mendapatkan lebih. Jadi value for money-nya dapat, ya. Anda beli mobil segini, tapi dapat lebih dari sisi kenyamanan dan juga dari sisi kepuasan dalam berkendara. Begitu. Dan yang terakhir, kali ini kita akan melihat ke bagian mesin. Ini adalah mesin dari Mazda CX-30, menggunakan mesin 4 silinder segaris dengan 16 katup Skyactiv G, yang mana mesin ini sangat istimewa karena ini satu-satunya mesin yang memiliki rasio kompresi tertinggi 13:1, yang biasanya ini mesin dengan mobil ini harus menggunakan bahan bakar dengan spesifikasi yang sangat tinggi, tapi di mobil ini cukup menggunakan Pertamax agar perpora mesinnya tetap stabil, begitu. Selain di mesin juga diterapkan di transmisinya juga sudah mengadaptasi Skyactiv, yang mana di setiap putaran mesinnya power Anda dapatkan. Jadi semua instruksi Anda saat Anda menginjak pedal gas, mobil ini akan merespon dengan sangat cepat sekali, begitu. Nah, secara keseluruhan setelah kita melihat-lihat dan melihat apa saja fitur yang ada di dalam mobil ini, impresi saya terhadap mobil ini adalah sebuah compact SUV yang canggih dengan harga yang saya rasa akomodatif. Jadi dengan harga sedemikian rupa, di harga 500 juta ke atas untuk on the road Samarinda, dengan fitur yang ditawarkan di dalamnya, sebenarnya mobil ini reasonable untuk Anda beli. Tapi sayangnya kali ini, karena popularitas Mazda agak kurang dikenal oleh masyarakat di Indonesia, padahal mobil ini sangat bagus. Jadi itu akan berimbas kepada penjualan di mobil ini yang tidak semoncer kompetitornya. Mobil ini head to head dengan kompetitornya, yaitu di Mitsubishi Eclipse Cross dan Toyota CHR, yang juga sebenarnya penjualannya tidak terlalu moncer untuk pasar Indonesia. Tetapi mobil ini sangat saya rekomendasikan karena fitur di dalamnya juga cukup lengkap, fitur safety dari fitur kenyamanan juga cukup lengkap, sehingga saya sangat merekomendasikan mobil ini bagi Anda yang ingin sebuah mobil yang aman, sebuah mobil yang nyaman, dan juga tidak meninggalkan kesan mewah dan tangguhnya. Kira-kira begitu. Jangan lupa untuk subscribe channel Autocar Team Official, like video ini dan komen juga. Dan tunggu video kami berikutnya. Sampai jumpa.